Semangat pagi untuk anak kelas 10. Lanjutan pelajaran kita menganalisis masalah ekonomi. Kemudian pokok bahasannya ini sistem perekonomian Indonesia. Oke, karena kita sudah mempelajari sistem perekonomian tradisional, komando, dan pasar. Kita fokus hari ini mempelajari sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi apa yang dipakai di Indonesia? Jawabannya, Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi, yaitu sistem perekonomian nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan, dari, oleh, dan untuk rakyat, di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Itulah sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia disebut juga dengan sistem ekonomi Pancasila. Kalau tentang sejarahnya, pada saat Orde Lama, berarti tahun pemerintahan Soekarno ya, ada 2 kali Indonesia mengganti sistem. Pernah Indonesia memakai sistem terpimpin atau komando. Pernah Indonesia juga menggunakan sistem liberal, itulah Orde Lama. Setelah Orde Baru dipakailah sistem ekonomi campuran. Dan pada tahun 98 sampai hari ini, kita memakai sistem ekonomi Pancasila, yaitu bentuk pengembangan dari sistem campuran. Jadi, koperasi salah satu wujud diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Pancasila tetap mengedepankan peran pemerintah dan swasta. Jadi dua-dua, pemerintah dan swasta tetap campuran ya dalam mengelola perekonomian. Hal ini diwujudkan dengan peranan yang jelas antara badan usaha milik negara, itu pemerintah yang punya atau negara, dan badan usaha swasta, jadi swasta yang punya masyarakat dengan kepentingan masyarakat. Sedangkan sisanya dikelola oleh swasta dan pemerintah dan koperasi. Itulah sistem ekonomi Pancasila. Apa karakteristik sistem ekonomi Pancasila atau ciri-cirinya? Yang pertama, setiap kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama dan kegotong royongan, lebih fokus dalam mengedepankan ikatan kekeluargaan. 2. Negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis demi kepentingan orang banyak. Contoh, Pertamina, PLN, dan banyak lagi yang lain, itu dikuasai oleh negara. Alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis itu untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, terdapat beberapa komponen sistem ekonomi campuran yang diterapkan dalam sistem ekonomi Pancasila. Campuran antara pemerintah dan swasta. Kelima, kegiatan ekonomi dilakukan oleh negara dan dilakukan juga oleh masyarakat harus kontinu dan ramah lingkungan, jangan merusak lingkungan. Yang keenam, pemerintah Indonesia juga berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan swasta. Jadi pemerintah mengawasi yang dilakukan oleh swasta untuk terhindar dari penipuan, monopoli dikuasai oleh satu orang gitu ya. Mafia perdagangan, tujuannya untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Itulah ciri sistem ekonomi Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian Indonesia. Jadi kalau ditanya apa landasan perekonomian Indonesia, landasan idealnya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terkhusus di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi,
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas ajas kekeluargaan, ayat 1. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Itulah landasan ideal dari perekonomian Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia yang Pancasila harus dihindari yaitu sistem free fight liberalism. Artinya apa itu? Mengeksploitasi, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari manusia dan bangsa lain. Itu harus dihindari. Sistem etatisme yaitu pemusatan yang bersifat kepada pemerintah, tidak boleh. Jadi negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan tidak boleh. Untuk mematikan potensi rakyat itu tidak boleh. Yang ketiga, persaingan tidak sehat, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu untuk supaya tidak ada monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat. Monopoli itu kekuasaan satu orang, ya. Cita-cita karena tidak sesuai itu dengan cita-cita nasional kita di GBHN 1993. Itulah yang harus dihindari dari demokrasi Pancasila. Ini ada beberapa sekilas info yang bisa membanggakan kita, membuat kita cinta tanah air. NKRI harga mati, ya. Perekonomian Indonesia merupakan terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara tahu kan? Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan ada 11 negara di Asia Tenggara. Kita adalah terbesar dan terbesar 16 di dunia. Oke. Dengan produk domestik bruto tahunan senilai kurang lebih dari 940,9 miliar itu tahun 2016. Perekonomian Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan negara tetangga kita di Asia, misalnya Singapura, Thailand. Secara khusus, perekonomian Indonesia sebagian besar didorong oleh aktivitas domestik daripada ekspor. Karena penduduk kita banyak, produk barang dan jasa untuk Indonesia sendiri lebih banyak daripada keluar, yang membantu meredamnya krisis global. Oke. Tahun-tahun pertumbuhan ekonomi berikut telah mengangkat Indonesia ke 20 ekonomi teratas dunia. Jadi kita sangat bangga menjadi rakyat Indonesia. Oke, untuk menguji kemampuanmu dalam materi, Ibu memberikan beberapa tugas, hanya 6 soal pilihan berganda. Contoh di sini nomor 1, salah satu karakteristik perekonomian Indonesia atau ciri-ciri perekonomian Indonesia menurut pasal 33 itu yang mana nih? Dian, undang-undang yang mengatur perekonomian tadi undang-undang pasal berapa? Nomor 3, pihak pemerintah maupun swasta memiliki peranan dalam sektor perekonomian. Jadi pemerintah, swasta. Kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah memiliki kendali. Sistem apa ini? Yang nomor 3 tadi pilihannya ini ya. Nomor 4, tercipta kesenjangan. Ini tidak boleh seharusnya. Tetapi jika tercipta kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dengan miskin, timbul persaingan dan monopoli untuk merebut pasar. Kelemahan sistem ekonomi mana ini? Oke, yang kelima, yang harus dihindari dari sistem ekonomi Indonesia, kecuali yang mana? Oke. 6, pemerintah juga berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta maupun
swasta secara umum agar terhindar dari penipuan, monopoli, dan mafia. Apa tujuannya tadi? Nah, inilah soal yang harus kau kerjakan di classroom ataupun di catatanmu. Sampai jumpa minggu depan di lain topik. Jaga kesehatan, tetap semangat dan berdoa.